Ya. Baik teman-teman, selamat malam semuanya. Kita akan belajar kembali tentang aspek BBLR ya. Jadi saya kira teman-teman juga sudah pernah mendapatkan teori ini dan bahkan sudah merawat pasien-pasien BBLR setiap hari. Jadi kita hanya refresh saja. Dan kenapa malam hari ini kembali kita bertemu di sini ya seperti rencana yang lalu bahwa kita setiap seminggu sekali akan melakukan refresh ilmu di Bicu yang minggu lalu sudah disampaikan Dokter Devi. Nah malam ini saya untuk selanjutnya teman-teman ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama dari kita, oleh kita dan untuk kita. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik yang bisa menjadi bahan bekal untuk kemajuan di Bicu sehingga teman-teman yang memang baru bergabung di Bicu mendapatkan banyak hal baik teori maupun apa yang mesti dipelajari selanjutnya di ruang Bicu supaya pelayanan kita semakin baik. Oke, teman-teman kita lanjut. Nah, pengertian dari BBLR itu sendiri apa? BBLR yaitu bayi berat lahir rendah merupakan suatu kondisi di mana bayi lahir yang memiliki berat badan kurang dari 2.500 gram pada saat lahir tanpa memandang usia gestasi atau usia kehamilannya. Ini saya kira juga sudah dipahami semua ya, jadi saya hanya membacakan dan mengulang kembali supaya tak terlupakan begitu. Selanjutnya klasifikasi BBLR, mohon maaf tulisannya klasifikasi. Jadi klasifikasi BBLR seperti yang sudah tertulis di sini bahwa ada pengelompokan terkait BBLR tersebut, ada yang BBLR 1.500 sampai 2.499 gram, kemudian BBLSR 1.000 sampai 1.499 gram, kemudian BBLER kurang dari 1.000 gram. Kemudian untuk menurut masa gestasinya ada dua, yaitu prematur dan dismatur. Untuk prematur sendiri adalah usia kehamilannya 37 minggu, kurang dari 37 minggu ya. Kemudian kalau dismatur berarti lebih dari 37 minggu atau yang sudah matur tetapi berat badannya rendah, itu diakibatkan karena nutrisi saat di dalam kandungan itu tidak baik dari bayinya sendiri ketika menyerap nutrisi atau mungkin nutrisi yang dari ibunya memang kurang dan mungkin ada masalah-masalah yang lain sehingga nutrisi si bayi ini tidak maksimal ketika di dalam kandungan, sehingga walaupun usia kehamilannya sudah matur tetapi berat badannya masih di bawah 2.500. Nah, Ibu dan teman-teman semuanya, kenapa kita belajar BBLR saat ini? Karena memang BBLR itu menjadi kasus yang masih besar di seluruh dunia. Jadi diperkirakan 15-20% dari semua kelahiran di seluruh dunia adalah BBLR. Maka ada program juga nasional ya, PRONAS, untuk menurunkan kematian neonatal dan perinatal. Ini program nasional itu MDGs gitu ya. Kemudian dari hasil Riskerdas pada tahun 2018, nanti monggo nanti kalau ada yang mau cari untuk yang lebih baru 2019, 2020 maupun 2021 yang ada tentang BBLR silahkan, itu bahwa di seluruh Indonesia itu sebesar 6,2% kelahiran BBLR. Dan ini juga menjadi suatu perhatian tentu saja. Karena kematian pada bayi juga sekian persen karena disebabkan oleh BBLR tersebut. Nah, kita akan belajar tentang patoflow diagram BBLR. BBLR yang terdiri dari prematur dan dismatur tadi disebabkan oleh berbagai hal, baik dari faktor ibu, faktor janin, faktor plasenta, faktor lingkungan ya. Kalau faktor ibu mungkin malnutrisi tadi, kurang nutrisi, kelainan uterus atau penyakit ibu dan lain sebagainya. Kemudian kalau
dari bayinya atau dari neonatalnya itu cacat bawaan bisa mengakibatkan BPLR juga, kehamilan yang ganda atau gemeli, kemudian ada hidramnion, ada KPD gitu ya, dan sosial ekonomi yang rendah. Kemudian kebiasaan-kebiasaan juga bisa mengakibatkan kelahiran BPLR. Untuk yang disematur sebenarnya hampir sama ya. Kemudian karena disebabkan oleh penyakit-penyakit, kemudian ini ya infak pada plasenta, bisa juga dengan infeksi dan cacat bawaan juga bisa. Dari beberapa hal tadi kelahiran BPLR ini, maka kondisi BPLR ini tentu saja tidak baik karena tadi prematur, dismatur terkait karena nutrisi yang tidak baik. Nah, untuk yang prematur terutama maka di sana terjadi defisiensi surfaktan, di mana pengembangan dari parunya otomatis tidak maksimal yang akan mengakibatkan pola nafas tidak efektif. Nah, kemudian ada juga termoregulasi yang tidak gangguan termoregulasi begitu ya, sehingga bisa terjadi hipotermi maupun hipertermi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pusat pengaturan suhu di susunan saraf pusatnya belum sempurna. Diakibatkan juga karena cadangan lemak subkutan atau di bawah kulit, lemaknya itu masih sedikit gitu ya, masih belum bagus, sehingga perlindungan terhadap kulit itu kan fungsinya untuk mengatur tubuh ya, mengatur suhu tubuh, sehingga di sini subkutisnya atau dia kemampuan mengatur suhu tubuh otomatis dia akan menurun atau berkurang. Nah, ini bisa mengakibatkan hipotermi. Kemudian pencernaan, saluran pencernaan juga bisa banyak terjadi imaturan ya. Jadi mulai dari mulutnya, refleks hisapnya, refleks menelannya, kemudian waktu pengusungan lambung juga mengalami gangguan, sehingga penyerapan dan pencernaan nutrisi ini mengalami gangguan, bisa mengakibatkan kurang nutrisi. Kemudian imunologinya, karena daya tahan tubuh terhadap infeksi masih rendah, maka risiko terjadi infeksi. Dan ini ada juga hiperbilirubinemia, ini diakibatkan dari banyak hal juga, bisa diakibatkan karena apa tadi pemecahan sel darah merah yang berlebihan, bisa terjadi hiperbilirubinemia. Jadi nanti bisa teori lagi untuk yang teman-teman yang lain, silakan nanti tentang hiperbilirubin, karena di situ juga banyak teorinya. Hiperbilirubinemia bukan hanya karena kekurangan cairan saja, tetapi bisa karena macam-macam ya penyebabnya. Nah, ini nanti bisa dipelajari. Nanti monggo yang akan memberikan materi kita bisa jadwalkan, sehingga nanti ini satu persatu bisa kita bagi lagi untuk teori-teorinya. Lanjut. Nah, penata laksanaannya seperti apa? Untuk mempertahankan suhu tubuh, tentu kita sudah sediakan inkubator. Nah, di ruangan di kitchen itu sudah ada inkubator. Di atas inkubator sudah ditempeli temperatur lingkungan yang netral bagi bayi yang dirawat dalam inkubator, sehingga ada usia bayi, ada berat badan bayi. Usianya berapa, berat badannya berapa, kebutuhan temperatur inkubatornya berapa, sehingga kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan suhu lingkungan si bayi tersebut. Jangan diberikan yang lebih ataupun kurang gitu ya, itu akan mengakibatkan hipotermi. Tetapi karena inkubator kita juga ada keterbatasannya, jadi jangan terlalu percaya juga dengan inkubator, sehingga harus selalu dicek suhu lingkungan inkubator. Kita pegang-pegang suhunya di lingkungan inkubator itu, apakah suhunya hangat atau panas atau dingin ya. Jadi kalau ada pintu atau jendela yang terbuka di inkubator, itu menjadi perhatian khusus, karena dia akan kehilangan panas, sehingga dia akan hipotermi. Itu risiko sekali, karena kalau terjadi hipotermi bisa mengakibatkan gangguan metabolisme, menjadi asidosis metabolik, bisa mengakibatkan pasien terpasang IP dan ventilator. Itu bisa karena hipotermi saja, dan itu bisa terjadi, sangat bisa. Kemudian saya pesankan ketika mengatur suhu inkubator pada pasien yang baru mau masuk, minta tolong untuk tidak diberikan suhu yang tinggi, tapi lihatlah tabel ini.
Karena supaya cepat panas diberikan suhu yang tinggi, diberikan 37 derajat Celcius panas langsung. Nah, itu akan mengakibatkan terjadinya penguapan pada kulit bayi yang berlebihan, sehingga kelembapan pada kulitnya tadi yang sudah tipis semakin ditarik keluar, sehingga bayi tadi mengalami kelembapannya menurun ya, jadi kisut, kemudian sulit untuk dipasang infus, sudah sulit tambah sulit lagi. Nah, harapannya tidak terjadi seperti itu. Baik, kemudian ini tentang suhu yang bisa kita atur di lingkungan juga dengan AC atau di lingkungan bayi begitu, yang 2000 gram itu suhunya 25 derajat Celcius, yang kurang dari 20 gram 30 derajat Celcius. Jadi ketika pasien pulang bisa disampaikan ini ya, suhu sekitar bayi di lingkungan bayinya ketika di rumah. Kemudian yang selanjutnya, mempertahankan suhu tubuh tadi bisa dengan metode kangguru. Ya, ini juga sudah sering dilakukan, ini karena transfer suhu dari kulit ibu ke suhu kulit bayi ini sangat bermanfaat buat bayi, dan ini juga menjadi salah satu teori yang bisa nanti bisa dikembangkan, didiskusikan atau dibahas di sini menjadi materi khusus yang bisa menjadi pembelajaran kita bersama tentang metode kangguru sendiri. Itu juga luas sekali pemahamannya. Baik, kemudian selanjutnya adalah pemberian oksigen. Minggu lalu Dr. Devi sudah menyampaikan tentang pemberian oksigen ini jangan sampai 100%. Karena apa? Karena akan menyebabkan risiko terjadi retinopathy of prematurity ya, jadi ROP. Nah, maka sekarang kita memakai oksigen blender yang notabene itu tidak 100% konsentrasinya. Harapannya tidak terjadi ini, retinopathy of prematurity atau ROP. Kemudian pencegahan infeksi. Pencegahan infeksi sudah paten ya, bahwa kita 5 moment, 6 langkah, HEMPAP dan HEMGOS ini sudah memang pencegahan infeksi yang wajib kita lakukan di manapun berada gitu. Jadi di ruang perawatan apapun, terutama apalagi di bayi ya, yang rentan terjadi infeksi tadi, ini adalah hal yang sangat penting yang perlu kita lakukan. Oke, baik, selanjutnya nih, pemberian makanan atau pemberian nutrisi pada bayi. Jadi ketika berat badannya 1000 sampai 1500 berbeda dengan berat badan yang 1500 sampai 2500. Pemenuhan kebutuhan nutrisinya atau cairannya ini sudah ada tabelnya, silakan nanti dipelajari bersama-sama lagi jika teman-teman ada yang belum paham tentang hal ini. Jadi pada usia bayi 1 hari, hari kelahiran dia, 1000 gram berat badannya, berarti kebutuhan dia pada hari itu adalah 80 cc per kilogram badan per hari. Karena dia berat badannya 1000, maka berarti 80 cc per kilogram berat badan per hari. Otomatis kalau berat badannya 1000 kan otomatis diinfus ya. Jadi ini 80 cc dibagi 24, karena 24 jam. Per jamnya jadi berapa nanti silahkan dihitung. Kemudian untuk hari kedua, kebutuhan dia kan sudah 100 cc per kilogram berat badan per hari. Dan pada hari kedua ini boleh diberikan minum 10 cc dalam 1 harinya, sehingga ini mungkin diberikan 0,5 dalam 2 jam ya, di setengah cc, atau setiap 3 jam. Nanti biasa sudah tahu teman-teman pengaturannya. Nah, kalau mampu sekian berarti kebutuhannya tinggal 90 cc per kilogram berat badan per harinya. Sehingga 90 cc ini nanti dibagi 24, itulah cairan infusnya. Kalau tidak tercapai ini, pasti berat badannya turun, pasti dia risiko terjadi infeksi, maka harus dicapai pemberian cairan yang ini. Ketika dokter belum menghitung sesuai dengan ini, tolong untuk disampaikan kepada beliau supaya memberikan sesuai dengan ini gitu, sesuai dengan tabel ini, dan kita bisa berargumentasi, bisa menyampaikan bahwa kita pakainya ini dan ini sudah menjadi ketentuan seperti itu. Saya kira dokternya akan mau karena sudah kita punya dasar gitu ya, kita punya teori, kita punya dasar.
Nah, ini yang untuk 1.500 sampai 2.500, prinsipnya sama. Hanya tinggal kita melihat tabelnya saja. Ini yang untuk 1.500 sampai 2.500. Kemudian ini untuk yang lebih dari 2.500. Prinsip sama ya. Kemudian ini ya, ada beberapa tambahan yang silakan nanti dipelajari juga, dan ketika kita memberikan pasien itu susu formula, silahkan dibaca-baca. Di situ banyak teorinya bahwa pada satu takar atau 30 cc atau 1 sendok dalam 30 cc itu mengandung sekian kalori. Sehingga tentu ketika kita memberikan makan dan minum si bayi ini, tentu kita akan sesuai dengan takarannya tersebut. Nggak mungkin kan kita memberikan 1 sendok, kemudian diberikan airnya 60 cc. Karena pernah dulu mahasiswa seperti itu. 1 sendok 60 cc. Nah, kalorinya berapa itu? Ya kan? Jadi sudah sesuai. Tidak boleh juga 30 cc diberikan 2 sendok. Wah, berlebihan itu. Nanti pasiennya juga tidak aman. Oke. Nah, risiko hipoglikemi kalau kita tidak memberikan cairan yang cukup yang baik ya. Berapa kadar gula darah ya minimal, itu teman-teman juga sudah tahu ya, 45 apa satuannya, miligram dl ya. Oke, ketika menemukan itu yang dilakukan adalah pemberian glukosa sesegera mungkin secara oral dulu dan segera lapor dokternya. Oke, ini adalah diagnosis keperawatan. Oh ya, untuk yang tadi tentang pemberian makan, untuk menentukan bahwa dia cukup pemberian nutrisi kita tadi kan, kalau ukurnya adalah berat badannya tiap hari naik ya. Kalau berat badan tiap hari naik berarti pemberian nutrisi kita tuh bagus, bisa sesuai gitu ya, sesuai kebutuhan si bayi gitu. Makanya ya kita selalu usulkan apakah perlu AA, perlu lipid untuk itu, supaya pemenuhan nutrisinya itu tidak hanya elektrolit ya yang selama ini diberikan atau dan glukosa. Nah, berapa gram per hari standar kenaikan berat badan pada bayi? Ada minimal dan maksimalnya. Ya, jadi minimal itu 10 gram per hari. Maksimal 30 gram per hari. Sehingga ketika kita memberikan minum pada bayi, kok naiknya 80 gram, itu jangan senang ya, berarti kita memberikan berlebihan. Ya, risikonya terjadi NEC. Mudah-mudahan sih kita tidak melakukan itu untuk bayi-bayi yang sehat, itu minumnya banyak kita memberikan karena rewel gitu ya, risiko NEC sebenarnya. Nah, untuk yang bayi-bayi kecil ya minimal ya 10 gram ya, 10 gram per hari. Jadi ya target itu yang mestinya kita capai ketika kita menambang berat badan, loh kok nggak naik, besoknya kok nggak naik lagi. Nah, itu sudah menjadi PR besar dari perawat di ruang NICU ya. Itu harus menjadi kewaspadaan khusus gitu. Harus segera lapor tutupnya, ini nggak naik, harus cerewet gitu. Perawat NICU harus cerewet, harus teliti, harus apa namanya, jeli gitu. Jadi kalau diem saja pasiennya yang kasihan. Itu jadi harus dicapai untuk berat badan yang seharusnya. Ini diagnosis keperawatan yang bisa muncul pada bayi-bayi BPLR: hipotermi, ketidakefektifan pola nafas, defisit nutrisi, risiko infeksi, defisit pengetahuan orang tua. Nah, ini yang jarang diangkat ya, tetapi sebenarnya sudah kita lakukan untuk edukasi ini dengan diangkat sebagai diagnosis keperawatan yang belum diangkat selama ini. Nah, kalau ini sudah lebih dari 2 biasanya ini sudah ada ikterik neonatalum juga ya. Oke, lanjut kita ke discharge planning. Nah, discharge planning itu apa? Discharge planning adalah sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada pasien dan keluarga ketika dia masih dirawat maupun nanti ketika dia mau pulang. Jadi discharge planning ini bisa diberikan ketika masih dirawat, tidak hanya ketika mau pulang saja. Jadi kalau mau pulang aja kita berikan pesan-pesan
berikut ini 1 sampai 20 ya. Tetapi di setting ini kan memang ditemukan dan akan diberikan pada proses perawatan juga bisa, pada mau pulang juga bisa. Dan ini ditemukan ditentukan ketika awal pengkajian itu sudah tahu disabdaningnya ini. Edukasi tentang cara menyusui yang benar, edukasi cara memberi minum dengan sendok dan atau gelas, menimbang berat badan, kenaikan berat badan per hari, targetnya sekian, kemudian termoregulasi, menjaga kehangatan, kemudian personal hygiene ya, mencegah infeksi dan lain sebagainya. Itu yang perlu disampaikan sejak awal. Tidak hanya ketika pasien sudah mau pulang saja. Itu adalah discharge planning. Nanti silahkan berproses discharge planning ada di asuhan keperawatan kita, dan itu bisa dimulai diberikan ke pasien ketika mau pulang dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, jadi pemberi edukasi dan warga. Ya, ini adalah NCP yang sesuai dengan SDKI, SLKI, dan SIGI yang memang kita sudah rumuskan sejak tahun 2020 dan sudah masuk di IT untuk diproses supaya bisa masuk di RRM, tetapi masih proses, dan ini sebagai pengenalan atau pembelajaran kita supaya mengenal tentang SLKI, SDKI, dan SIGI 3S. Ya, ini sebenarnya hampir sama dengan nada nikah 3N ya. Dan ini bisa dibaca, ini bagus sekali teorinya sehingga kita tahu betul bahwa perawat itu mestinya ini dan itu. Ketika pasiennya itu hipotermi, terdiagnosis hipotermi, yang dilakukan apa saja. Ya, ketika terdiagnosis pola nafas tidak efektif, dilakukan apa saja. Tentu saja semua di IPN juga begitu. Tapi ini lebih sudah ditulis di sini lebih detail. Ya, dan kalau kita melaksanakan ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh, luar biasa, pasiennya pasti terpuaskan. Ya, kalau defisit nutrisi seperti ini. Ya, oke. Oke. Kemudian sudah. Nanti bisa dikembangkan sendiri terkait diagnosis keperawatan, ada beberapa hal yang bisa muncul sesuai dengan kondisi dan situasi waktu pengkajian apa yang didapatkan datanya, yaitu yang diangkat menjadi diagnosis keperawatan. Oke, mungkin itu sharing dari saya. Semoga ini bermanfaat dan silahkan nanti untuk yang lain mempersiapkan diri untuk kita bisa mendengarkan sharingnya terkait teori-teori yang lain. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah, ada kurangnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dalam pelayanan kita kepada pasien-pasien yang kita rawat. Tuhan memberkati. Amin, terima kasih.